Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di atas kebaikan, di atas amal soleh, di tempat yang paling mulia di permukaan bumi, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan ini merupakan pertanda baik bagi kita bahwa Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah kehendaki kebaikan pada diri seorang hamba, Allah pahamkan dia terhadap agamanya. Jadi tanda kebaikan seorang hamba itu bukan banyaknya harta, tingginya jabatan, namun lihat bagaimana perhatiannya terhadap agama. Lihat perhatiannya terhadap ilmu agama dan pengamalannya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang baik ini untuk melaksanakan ibadah yang agung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man qada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjat taman hajjatu." Siapa yang pergi menuju masjid tidak ada keinginan kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkannya kepada orang lain, maka baginya adalah pahala ibadah haji yang sempurna ibadah hajinya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Melanjutkan kajian yang telah kita bahas sebelumnya mengenai bagaimana agar bahtera rumah tangga kita tidak kandas terhempas badai. Kita masih membahas mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, terutama dari sisi suami. Ya, sebab terjadinya perceraian ini ada dari sisi suami, ada dari sisi istri, nanti ada dari dua-duanya. Yang paling banyak ini dari sisi siapa? Suami. Sampai 20 sebab. Ya. Karena memang perceraian ini ada di tangan siapa? Suami. Gak bisa istri menceraikan tuh gak bisa. Ya. Misalkan ada seorang perempuan, seorang istri kayaknya luar biasa. Rumah dia yang punya, mobil dia yang punya. Suami cuma datang bawa baju, ya, sama tas. Ya. Nanti ketika terjadi masalah, bisa nggak istrinya bilang kamu saya ceraikan? Nggak bisa. Dan itu banyak sekali hikmahnya kenapa perceraian tidak ada pada tangan istri. Banyak sekali. Ya, karena istri itu mainnya apa? Perasaan. Kebayang kalau perceraian ada di tangan istri, betapa banyak suami-suami yang diceraikan. Ya, perceraian di tangan suami saja sudah demikian tingginya, bagaimana kalau perceraian di tangan istri? Ya, orang atau makhluk yang memang lebih mengedepankan perasaan di atas logikanya. Kita masuk ke sebab yang ke-11. Qad yakunu min asbabit talaq injabul banat.
Di antara sebab terjadinya perceraian, namun kalau di kita mungkin jarang, yaitu ketika sang istri hanya melahirkan anak-anak perempuan. Wa hadza min jahli zauj, dan ini di antara tanda kejahilan seorang suami. Kalau ada suami yang menceraikan seorang istri gara-gara istrinya hanya melahirkan anak perempuan, ini tanda suaminya jahil. Maka wajib seorang suami ketika mendapatkan istrinya lahirnya perempuan lagi, dia bersabar. Karena ini bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat yang ke-68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah itu menciptakan makhluknya dengan sekehendaknya dan memilih makhluknya sekehendaknya juga. Maka lahumul khiyar, pilihan itu tidak diserahkan ke mereka. Demikian juga dalam ayat yang lain di surat Syura ayat yang ke-49 sampai 50, Allah berfirman, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah mengaruniakan kepada sebagian orang anak-anak perempuan, dan Allah mengaruniakan kepada orang lain anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, dan ada juga yang Allah karuniakan anak laki-laki dan perempuan digabung sekaligus. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan demikian juga Allah berkehendak ada sebagian orang yang mandul. Ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau seandainya ada di antara kita yang anaknya laki semua, misalkan, sabar saja, coba lagi, ya. Coba lagi kalau masih mau mencoba, ya. Dan wallahu alam, ya, apakah benar atau tidak yang Anda dengar, kalau anak laki-laki itu berarti apa? Gimana kejadian? Kalau anak laki-laki berarti air laki-laki yang mendominasi, gitu ya. Kalau perempuan berarti air perempuan yang mendominasi. Ya. Ala kulli hal, yang jelas baik laki-laki maupun perempuan ini semuanya kebaikan. Dan Anda pernah ceritakan di sini ada seorang laki-laki yang mengancam apa, Pak? Menceraikan istrinya karena dia terus-terusan lahirnya apa? Perempuan. Dari anak keempat sudah diancam, kamu kalau lahir lagi anak perempuan, melahirkan anak perempuan, saya ceraikan. Anak kelima masih, tapi dia belum ceraikan juga. Keenam dia ancam lagi, kalau masih saya ceraikan. Masih juga, tapi belum. Ya, dia mungkin masih mikir-mikir. Akhirnya ketujuh, pas mau ketujuh dia benar-benar ancam, kalau ini benar-benar saya. Akhirnya suatu malam dia mimpi, dan cerita ini diceritakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badri. Dia mimpi, kemudian dilihat dirinya sedang diseret oleh sesosok malaikat ke arah neraka. Ketika masuk pintu neraka pertama dihalangi oleh anak perempuan yang pertama. Ditarik ke pintu yang kedua dihalangi oleh anak perempuan kedua, terus sampai ke anak ke-6. Anaknya kan baru 6 ya. Pintu neraka ada berapa? 7. Pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Maka ketika mau ditarik ke pintu 7, ada anaknya enggak? Enggak ada. Maka dilemparkan dia ke bawah, kemudian bangun. Ketika itu dia baru sadar, padahal dia sudah tahu manfaat anak perempuan, apalagi lebih dari 2 apa? Hunna lahu hijaban minan nar. Anak perempuan kalau 2 atau lebih itu akan menjadi tameng bagi orang tuanya dari api neraka kalau dididik dengan baik. Ini kelebihannya anak perempuan. Walaupun anak laki-laki juga punya kesempatan ini, namun hadisnya secara teksnya itu anak perempuan. Karena memang mendidik anak perempuan itu butuh ekstra, ya. Kesabaran ekstra. Perempuan itu perasaannya
Ya, beda sedikit saja langsung merasa nggak adil ini. Belum lagi dibentak sedikit nangis, dibiarkan bengkok, itu perempuan. Ya, maka besar sekali pahalanya orang memiliki anak perempuan. Ketika itu dia sadar ternyata benar yang selama ini dikatakan bahwa perempuan itu akan menjadi tameng dari api neraka. Anak perempuan itu akan menjadi tameng. Kata dia apa? Kata kepada istrinya, "Gak apa-apa, anak perempuan lagi juga." Ya, dia baru sadar. Ya. Jadi memang sebagian mimpi itu fungsinya untuk memberikan peringatan. Dan mimpi ini terkadang bisa ditafsirkan, tapi tidak setiap orang yang bisa. Di Saudi ada sebagian masyaikh memang dia ahlinya tafsir mimpi itu. Ya, ada syekh dari turunan Sinkit. Beliau suka buka di televisi, ada yang nelpon, ini apa tafsirannya, macam-macam. Ya. Misalkan ada yang anak ingat tuh ada yang mimpi apa? Jadi dia bersama ibunya masuk ke surga, atau dia melihat ada anak sama ibunya masuk ke surga. Kemudian anaknya ini tiba-tiba ditarik oleh sosok malaikat masuk ke neraka. Kemudian ditanya, "Orang tua masih hidup?" "Ya." "Bapak masih hidup?" "Ya, tapi sudah cerai," katanya. Nah itu, ya, kebaktianmu kepada ayah kurang. Kepada ibu iya, tapi kepada ayah kurang. Subhanallah, sampai bisa. Dan itu memang ada ilmunya, tidak sembarang. Ya. Demikian juga banyak beliau sebutkan tafsir-tafsir mimpi seperti itu, ya, yang mungkin tidak sekarang mungkin penjelasannya. Baik, kemudian sebab yang ke-12, karihar rajul li zaujatihi wa qad yakunu dzalika natijan an muqaranatihi iyyaha biman fudila 'alaiha fid din aw al khuluq aw al jamal aw al 'ilm aw al dzaka aw ghairi dzalik. Sebagian laki-laki membenci istrinya karena dia bandingkan dengan wanita lain. Mungkin ada yang lebih bagus agamanya, lebih bagus akhlaknya, lebih cantik, lebih berilmu, lebih pintar, atau yang lainnya. Wa nufratuhu minha min ghairi fahishatin wala nusuj. Kemudian dia merasa gak mau lagi bersama wanita itu tanpa ada sebab syar'i. Wanita ini lurus saja, ya, tapi karena dia banding-bandingkan dengan wanita lain, akhirnya dia tinggalkan. Ini, ya. Maka kalau ini yang terjadi, maka sejatinya kita harus bersabar. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "At-thayyibati lit-thayyibi, at-thayyibatu lit-thayyibi." Ya. Wanita-wanita baik itu akan berjodoh dengan laki-laki yang baik. Itu hukum asalnya sudah. Maka siapa pasangan kita itu gambaran kita. Siapa pasangan kita itu gambaran kita. Ya, walaupun nanti ada pengecualian, contoh Fir'aun, ya kan? Fir'aun suaminya kafir, istrinya solehah. Nabi Nuh, ya, dia seorang soleh, seorang nabi, seorang rasul, istrinya kafir. Tapi itu di luar dari kebiasaan. Hukum asalnya yaitu orang akan menikah dengan yang semisalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian membenci suatu perangai dari istri-istri kalian, maka bersabarlah. Bisa jadi dengan sebab kesabaran itu Allah timbulkan kebaikan yang banyak. Di antara contoh kebaikannya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu ketika seorang suami bersabar kepada istrinya, Allah berikan anak-anak yang soleh. Bisa jadi istrinya ngomel-ngomel wae, tapi anak-anaknya soleh, sabar. Ya.
Maka di balik kebaikan itu, di balik kesabaran itu terdapat kebaikan yang banyak. Mana yang lebih buruk? Suami yang ngomel atau istri yang ngomel? Ya, mana yang lebih buruk? Suami yang banyak ngomel atau istri yang banyak ngomel? Ya. Dua-duanya buruk, tapi yang lebih buruk istri. Ya, istri ngomel ke suami itu kurang baik. Kenapa? Karena posisi istri ada di bawah suami. Sama, mana yang lebih buruk? Anak ngomel ke orang tua atau orang tua ngomel ke anak? Anak ngomel ke orang tua, ini gimana? Ya, karena posisi anak ada di bawah orang tua. Ya, walaupun ya sama saja kalau ngomel-ngomel gak ada sebab, suami pun buruk. Ya. Makanya kita kalau istighfar itu sambil nginget-nginget dosa kita, Pak. Astagfirullah, saya suka ngomel-ngomel sama istri. Gitu. Nah, kalau misalkan istrinya yang banyak ngomel itu lebih harus menghayati lagi, astagfirullah. Ya, saya suka ngomel-ngomel sama suami, gitu ya. Itu karena lebih besar lagi. Ya, astagfirullah, saya udah bangun malam tapi nggak sholat, tidur lagi, astagfirullah. Astagfirullah, sudah adzan, masih main HP, astagfirullah. Nah gitu. Sehingga istighfar itu berkualitas. Ya, tidak hanya istighfar, astagfirullah, nggak jelas ya. Tidak menghayati apa saja dosa yang telah dia lakukan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Hendaknya seorang yang beriman tidak membenci pasangannya yang beriman. Kalau dia membenci suatu perangai, maka hendaknya dia ridha kepada perangai-perangai yang lain. Ya, kunci sukses dalam rumah tangga, pandai-pandai melihat kelebihan pasangan. Berkata Umar radhiyallahu anhu, inna aqallal buyut alladhi bunya 'ala al-hubbi walakinna an-nas yata'ayyashuna bil Islam wal ansab wal ihsan. Sedikit sekali rumah yang dibangun di atas cinta. Ini kata siapa? Umar. Ya. Namun kebanyakannya mereka bertahan dengan pasangannya karena Islam, keislaman, atau karena keturunan. Ya, ia mun boga budak geus ditinggalkan. Ya, karena keturunan tuh, pengikat anak. Wal ihsan, atau karena kasihan. Karunya ieu mun dicerai rek kumaha hirupna teh. Hah? Betapa banyak rumah tangga kata Umar yang dibangun di atas hal seperti ini. Gak ada lagi rasa cinta sudah, tapi bertahan karena Islam. Ini karena dia seorang muslimah saya bertahan. Atau karena tadi apa? Anak. Atau karena kasihan. Ini kalau sudah kasihan udah terakhir tuh. Ya, karunya. Subhanallah. Ya, maka jangan sampai ya nggak ada satu dari tiga hal ini ada di kita. Ya, bagus, yang terbaik adalah tentu ketika rumah tangga dibangun di atas rasa cinta. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan dengan pernikahan itu ada rasa cinta dan kasih sayang. Ini diantara fungsi pernikahan. Ya, namun terkadang ada sebagian rumah tangga yang tidak dibangun di atas rasa cinta. Ya, para ulama menyebutkan kisah tentang bagaimana ada orang yang menikah tanpa melihat, kemudian ketika dilihat, kok kayak gini? Akhirnya apa? Dia pura-pura sakit mata. Bayangkan berbulan-bulan dia membangun rumah tangganya tanpa ada rasa cinta sama sekali, kasihan saja sudah. Tapi kemudian Allah SWT jadikan pada orang ini rasa cinta di kemudian hari. Ya, terkadang hanya dengan apa? Ya mungkin satu gelas kopi ya, yang disuguhkan oleh sang istri, timbul tuh rasa cinta. Gening bager istri. Ya, pijitan gitu. Atau salat malam misalkan. Ya, ada sebagian suami gak ada rasa cinta, tapi pas kita ke malam dia lihat istrinya lagi sholat, kelihatan inner beauty-nya keluar, baru terbangun rasa cinta di rumah tangganya.
Berkata Ibnu Arabi dengan sanadnya, kana Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid, beliau bercerita bahwa ada seorang syekh namanya Abu Muhammad bin Abu Zaid. Beliau ini punya ilmu luar biasa, agamanya pun luar biasa. Namun wa kanat lahu zaujatun sayyi'atul 'ushrah, tapi istrinya itu perangainya buruk. Wa kanat tuqassir fi huquqihi wa tudhihi bilisaniha. Istrinya itu suka nyakiti suaminya dengan lisannya, bahkan diketahui oleh murid-muridnya. Fayuqalu lahu fi amriha wa yu'dzal bisabri 'alaiha. Maka disarankan kepada syekhnya, kenapa syekh tidak kau tinggalkan saja ini istri yang seperti ini? Di hadapan kita aja berani ngomel marah-marah sama kamu, apalagi di rumah. Maka apa kata syekh ini? Ana rajulun qad akmalallahu alayya ni'mah. Saya adalah orang yang telah Allah berikan kesempurnaan nikmat kepada saya fi sihhati badani, dengan sehatnya badanku. Alhamdulillah saya sehat. Wa ma'rifati, dan dengan keilmuanku. Alhamdulillah saya sehat, saya punya ilmu. Allah berikan hidayah kepada saya. Wa ma malakat yamini. Kemudian beliau juga punya budak ketika itu. Fala'allaha bu'isat uqubatan 'ala dhanbi. Bisa jadi istri saya itu Allah utus sebagai penghapus dosa-dosa saya. Fa akhafu in faradtuha an tanzila bi'uqubatan hiya ashadda minha. Saya khawatir kalau saya tinggalkan istri saya, datang azab yang lebih dahsyat dari istri saya yang ini. Subhanallah. Saya khawatir kalau saya ceraikan istri saya, datang istri yang kedua lebih buruk dari ini. Ya, dalam rangka untuk menghapus dosa. Jadi subhanallah. Jadi ingat ini Pak, kalau kita lagi marah sama istri, ingat, nah ini mungkin banyak saya dosa ini. Ya, mungkin istri saya ini penyebab saya tergugur dosa. Ya, kembali lagi istighfar, astagfirullah. Jadi ini dengan seperti ini kita akan lebih mudah bertahan dengan pasangan. Kemudian kata beliau, wa fi ma dzakarnahu 'idatan li ulil albab. Apa yang kita sebutkan ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Fahariyun biman kana haluhu kadzalika an yasbir. Maka siapa saja yang punya istri yang seperti itu, hendaknya dia bersabar. Wala ba'za an yatazawwaj bil ukhra ma'aha. Nah, ini kata syekhnya ini. Gak apa-apa kalau mau nambah lagi gitu. Ya. Jadi ada pilihan gitu. Ya. Berdasarkan firman Allah, fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Ini ada di kitabnya ini. Ya, jadi bukan buatan anak ini, ibu-ibu ya. Nah, jadi Allah berfirman, menikahlah dengan wanita-wanita 2, 3 atau 4. Ya. Jadi ini hukum asal perintahnya itu 2, 3 atau 4. Wa in khiftum, tapi kalau kalian takut, fawahidah, maka 1 saja. Waduh, sieun kudu hiji ge. Ya udah berarti 1, jangan nambah kalau masih takut sama 1. Ya. Lainan nambah kayak malah berantakan. Ya udah 1 saja. Ya. Ini bukan hal yang wajib. Saya hanya menyebutkan solusi gitu. Kalau seandainya istri yang satu ini memang buruk akhlaknya, perangainya buruk, ya, maka ini diantara solusinya supaya dia pun bisa introspeksi. Nanti ada saingan tuh. Kalau ada saingan kan, istrinya yang satu kan lebih soleh, berarti saya harus lebih soleh lagi. Nah, ini diantara solusinya. Tapi kalau takut apa? 1 saja. Hiji ge geus siga macan. Hiji ge mau ya, kumarek nambah. Ya, atau mungkin ya dengan sebab yang lain. Sebagian orang sudah merasa satu juga sudah cukup. Ya, kenapa harus nambah? Kemudian sebab yang ke-13, idza kana lirajul aktsar min zaujah. Ya, ini bagi laki-laki yang memiliki lebih dari 1 istri. Wa wajadal maili ila ihdahunna. Kemudian dia lebih cenderung kepada istri yang lain, misalkan dari
satu istri dia lebih cenderung kepada yang lain. Wa ajazal adlu bainahun, kemudian dia tidak bisa adil. Wa takhruj min dzalika farubbama da'ahu dzalika taharruj ila tatliq man mala anha min nisa'ihi laslam min al-ithm. Ya, jadi sebab yang ke-13 yaitu ketika orang punya lebih dari satu istri dan dia cenderung tidak adil, ini sebab terjadinya perceraian. Ya. Kabayang tuh Pak? Itu kabayang ya, udah masih satu. Ya, ini bagi yang lebih dari satu. Ya. Ini bisa terjadi perceraian. Nah, tapi dijelaskan oleh Syekh di sini, fa innal aula fi hadhil hal al-luju' ila sulh. Yang terbaik dalam kondisi ini adalah damai. Maksudnya gimana? Kalau misalkan istrinya yang pertama itu sudah tua, kalau dia mau, dia bisa memberikan sebagian haknya. Tanazul namanya, sulh. Gak apa-apa lah, karena saya sudah tua, di saya 2 hari, di istri yang keduanya 4 hari. Boleh tidak? Boleh kalau memang istri pertamanya mengizinkan. Ya. Itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-128, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayusliha bainahuma was-sulhu khair. Kalau seorang wanita khawatir dari suaminya ada nusuz atau berpaling, maka tidak masalah bagi dia untuk mengadakan sulh. Dan sulh itu lebih baik. Ya, jadi ini diantara cara bagi suami yang seperti itu. Kenapa? Daripada dia ditinggal tanpa suami, maka lebih baik dia ya melepaskan sebagian haknya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha beliau menafsirkan ayat ini, huwa rajul yara min imraatihi ma la yu'jibuhu kibran aw ghairihi fayuridu firaqah. Kata Aisyah, ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang melihat istrinya ada sifat yang tidak baik. Misalkan ada kesombongan atau ada merasa lebih tinggi dari suaminya. Fataqul, kemudian wanita itu mengatakan, amsikni, kamu tahan saja dengan saya. Ya, walaupun saya kondisi seperti itu, kamu bertahan saja dengan saya. Waqsim li masyid. Adapun pembagian harinya terserah kamu. Ya. Qalat wala ba'sa idza taradaya. Maka kata Aisyah, tidak mengapa ini kalau selama memang sudah sama-sama meridhoi. Jelas ini Pak? Ini ilmu ini ya, bukan masalah prakteknya, ilmunya. Jadi seperti itu dalam ilmunya. Ya, jadi kalau memang daripada diceraikan, lebih baik menurunkan haknya. Ya, terutama jika ada hal yang tidak disenangi dari istrinya. Demikian juga Ibnu Abbas bercerita bahwa Saudah khawatir diceraikan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Saudah yang sudah cukup berumur, beliau mengatakan, la tutalliqni, jangan kamu ceraikan saya, tahan saya, kata Saudah kepada Rasulullah, dan jadikan hari saya untuk Aisyah saja. Ini kata siapa? Saudah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Ya, maka itu. Ya, demikian juga ada kisah Rafi bin Khudaij, ya, yang beliau juga menikah dengan perempuan yang sudah tua, kemudian menikah juga dengan perempuan yang sudah muda. Tapi ya dia agak memiliki kecenderungan, maka kata istri yang tua, enggak apa-apa, daripada saya diceraikan, ya akhirnya beliau menurunkan haknya. Jadi ini diamalkan langsung oleh istrinya Rafi bin Khudaij. Ini sebab yang ke-13. Sebab yang ke-14, husulul marad al-muzmin lizauj faqad yadfa'ul mar'ah ila talabi talaq minhu. Adanya penyakit yang cukup parah menimpa pada suami sehingga sang istri meminta diceraikan. Dan ini benar-benar terjadi Pak, subhanallah. Ya, ada di tidak jauh dari
mahat kami itu. Ya, ini cerita dari tetangganya langsung. Tetangganya ini satu kantor sama saya. Kata dia, jadi suaminya itu kena penyakit lumpuh. Ya, suaminya kena penyakit lumpuh sehingga tidak bisa lagi berusaha. Sebelumnya suka jualan gitu. Dan anak yang pertamanya lumpuh juga. Lumpuh atau sakit apa yang jelas gak bisa keluar juga. Kemudian anaknya kalau salah 3 atau berapa. Ya. Istrinya gak sabar ngurus. Akhirnya apa? Tinggalin. Subhanallah. Ya, tinggalin. Akhirnya orang-orang kebayang gak Pak? Ini bapaknya lumpuh, anaknya kecil-kecil, bahkan anak pertamanya lumpuh juga. Allah. Tapi sang istri tidak sabar, akhirnya apa? Ninggalin. Anaknya pun ditinggalkan juga. Subhanallah. Kan kalau mending kan kalau anak-anaknya dibawa gitu kan masih mending gitu. Ini anaknya ditinggalkan. Allah. Ya makanya kata teman kerjaan ini, bisa nggak ya diajukan? Ya ajukan saja, ini penting sekali. Ya ajukan. Mudah-mudahan nanti di lembaga-lembaga kita ini, di kajian-kajian ada las-las lembaga amil zakat, penting. Ya sekarang kalau masih belum, ini UPZ dulu kan, nanti naik kelas. Kalau sudah las kan enak ya. Kalau sudah las ngambil gaji dari zakat pun boleh, karena sudah jadi lembaga amil zakat resmi dari pemerintah. Ya, dan sekarang alhamdulillah sudah ada las Robani di Bogor yang di bawah bimbingan Ustaz Erwandi, ada las Yurbi di Cibubur di bawah bimbingan Ustaz Irfandoni, ada beberapa las yang itu notabene-nya sudah sunnah. Itu di Sukabumi Anda belum tahu nih, kayaknya belum ada ini ya, las Sukabumi. Penting untuk menanggulangi hal-hal seperti ini. Orang-orang yang nggak tahu gimana cara hidup, maka ini dibayarkan dari zakat. Ya, dibayarkan dari zakat. Ya, tentu basnas sudah ada ya, basnas sudah ada. Ya. Kemudian kata Syekh, falau sabarat alaih, kalau seandainya sang istri itu sabar, bertahan, mau berkhidmah terus sampai akhir hayatnya, tentu ini lebih baik. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu dengan pahala yang tanpa batas. Kalau yang lain kan ada batasannya. Maksudnya ada batasnya 10, 70 sampai 700. Sabar enggak ada batasnya pahalanya, saking besarnya. Ya. Wa amma law khafat ala nafsiha min al-wuqu' fil fahisyah. Tapi kalau seandainya dia khawatir terjadi perzinahan, li ajzi zawjiha min al-qiyam bi haqqiha, karena suaminya tidak bisa lagi menunaikan hak biologisnya, fala haraja hina idzin min talabil firaq, maka ketika itu tidak mengapa dia meminta cerai. Hifadhan ala diniha wa iffatiha, dalam rangka untuk menjaga agama dan kehormatannya. Wal muhafadzatu ala dzalika amrun wajib, dan menjaga agama dan kehormatan ini hal yang wajib. Ya. Jadi kalau memang istrinya ngerasa, duh saya bakal zina ini, nah ini baru boleh dia meminta cerai kepada suaminya yang sakit. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya dia harus bersabar. Kemudian sebab yang ke-15, adamu thiqah bizaujah wa su'u dhann biha wa yakunu dzalika mabniyan ala awhami wa wasawas syaitan. Kurang percayanya kepada istri. Ini karena sebabnya dari suami ya. Kita masih membicarakan sebab perceraian dari suami. Kurang percayanya kepada istri, senantiasa berprasangka buruk yang dibangun di atas persangkaan-persangkaan yang lemah dan was-was syaitan. Ya, jadi istrinya itu dicurigai terus. Ya. Anda dapat kabar ada sebagian suami ketika dia keluar dikunci rumahnya. Subhanallah. Ini gimana kalau kebakaran itu?
Ya, gimana kalau kebakaran? Maka jangan seperti ini, tidak boleh. Ya, saking curiganya dia dikunci dari luar. Allah. Ya, ini keterlaluan. Ya. Maka ya kita harus punya kepercayaan kepada pasangan kita. Berikan kepercayaan. Kecuali kalau memang ada gerak-gerik yang aneh. Ya, HP-nya tahu-tahu dikunci. Ya, walaupun sebenarnya bukan bagian dari adab yang baik juga ya, suka meriksa-meriksa HP pasangan. Tapi kalau ada hal yang mencurigakan boleh. Ya. Terkena undang-undang ITE enggak, Pak? Suami meriksa HP istri? Ya? Terkena undang-undang enggak? Ya, kalau orang tua ke anak itu boleh ya, jelas boleh, apalagi kalau anaknya sudah mulai aneh-aneh. Periksa saja enggak, Pak? Ini diantara adab. Ya, adab seorang orang tua harus menjaga agama anaknya. Ya. Dan kita hidup di negara yang alhamdulillah ya, anak masih agak. Tapi kalau di sebagian negara barat itu kan subhanallah ya, anak laporin ibunya ya gara-gara mukul, anak laporin bapaknya gara-gara mukul, subhanallah. Ya, kita alhamdulillah. Maka ya seorang suami harus memberikan kepercayaan. Hal-hal yang sekiranya tidak perlu uzur. Ya, kalau hanya ke warung ya. Kemudian apa lagi? Jemur pakaian. Ya hal yang biasa. Tapi kalau mau keluar itu harus izin. Jadi sang istri itu harus izin. Di zaman sahabat itu kalau ada suami istri keluar rumah saja nggak izin, siap-siap ditombak sama suaminya. Siap-siap ditombak. Ya. Kan pernah ada kejadian di masa Abdullah bin Mas'ud ya, ketika seorang istri tahu di depan rumah mau ditombak tuh sama sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Kata istrinya, tahan dulu, tahan. Lihat dulu di dalam rumah kita sedang ada ular besar. Kemudian dia masuk, kemudian ditombak ularnya. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, saya tidak tahu mana yang lebih dulu meninggal, ular itu atau orang ini. Kenapa? Kalau ada ular di rumah gak boleh langsung dibunuh, diusir dulu Pak 3 kali, karena bisa jadi itu jin. Kalau dibunuh langsung khawatir itu terjadi seperti yang terjadi pada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, lihat bagaimana di masa sahabat perempuan tahu-tahu di luar rumah saja mau ditombak. Ya, ini gimana dengan kondisi perempuan zaman sekarang? Ya? Tahu-tahu di mana? Di mana Mi? Ya di mall. Oh. Ya. Jadi luar biasa ya, wanita para sahabat itu luar biasa. Fa'ala zawj an yasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Maka setiap suami harus meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wa yatruku dzununal kadzibah, meninggalkan persangkaan-persangkaan yang palsu. Oh, jangan-jangan istri saya ini, jangan-jangan istri saya ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang beriman, jauhilah oleh kalian persangkaan. Banyak menyangka-nyangka itu jauh. Sesungguhnya sebagian persangkaan itu dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wal ya'lam zawj anna akthar ma yufrihu syaitan at-tafriq baina az-zawjayn. Ingat, suami harus senantiasa ingat bahwa hal yang paling membanggakan setan itu ketika mereka berhasil menceraikan pasangan rumah tangga. Ini hal yang sangat membanggakan mereka. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna iblis yadau arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air.
Tsumma yab'atsu sarayahu, kemudian dia utus pasukan-pasukannya. Fa adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Setan atau pasukannya yang paling dekat dengan iblis, yaitu setan-setan yang paling besar penyesatannya kepada manusia. Semakin besar kesesatannya, semakin dekat dengan iblis. Yaji'u ahduhum, datang salah satu di antara pasukan iblis. Kemudian dia katakan fa'altu kadza wa kadza, saya berhasil menyesatkan fulan dengan hal ini dan ini. Apa kata iblis? Ma sana'ta syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian datang lagi yang lain, fa'altu kadza wa kadza, kata iblis kamu belum melakukan apa-apa. Terus hatta farraqtu ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati, sampai datang salah satu pasukan iblis yang mengatakan tidaklah saya tinggalkan fulan sampai saya berhasil memisahkan dia dari istrinya. Maka apa kata iblis? Fayaduhu minhu, dia dekatkan pasukannya yang satu ini. Kemudian dia mengatakan na'am anta, na'am anta. Iya ini. Lihat bagaimana iblis betapa bangganya kepada pasukan yang berhasil mencerai-beraikan hubungan rumah tangga. Ya. Ingat senantiasa ini, Pak. Makanya kata para ulama, kalau seandainya terjadi perceraian, pasti itu akibat dari dosa salah satunya. Pasti. Ya, maka bagaimanapun ya, iblis sangat senang ketika terjadi perceraian. Berapa menit lagi? Masih ya. Mau ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Seperti yang dikatakan tadi, apabila seorang suami berkata istrinya karena punya anak, perempuan bilang kalau perempuan akan dicerai, apakah terjadi perempuan tidak langsung jatuh talak itu? Jadi apabila melahirkan perempuan lagi akan iya. Apa tidak berarti kalau punya perempuan lagi jatuh talak? Ini namanya sighah ghairu mubasyar. Jadi lafaz yang tidak langsung ya. Lafaz tidak langsung ini tergantung niatnya. Kalau dia niatkan cerai. Ya. Dan ini bisa terjadi kalau dia niatkan cerai. Misalkan dikatakan kalau kamu lahirnya nanti melahirkan lagi anak perempuan, cerai kamu. Itu cerai itu. Tapi kalau saya ceraikan kamu, ini masih dalam rencana. Ya, kalau yang kasus tadi itu masih dalam rencana Pak. Saya ceraikan. Ya, saya ceraikan kamu, maka ini masih. Dan kalau memang seandainya iya dia katakan cerai kamu, cerai gitu, dia niatkan itu sebagai cerai, maka terjadi itu cerai. Ya, maka hati-hati Pak seperti itu. Kalau kamu keluar dari rumah cerai, itu benar itu cerai itu. Ya, kalau kamu keluar dari rumah cerai, itu. Ya, kalau kamu apalagi Pak misalkan, ya, kalau kamu bawa tas ini keluar cerai, nah gitu ya, itu benar cerai. Kalau kamu ganti handphone iPhone cerai, nah ternyata benar, gaji habis. Kemana? Oh ganti handphone. Wah, cerai itu benar jadi. Ya, jadi itu namanya tolak bita'liq, perceraian dengan mengaitkan sesuatu, dan itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Dan wallahu alam ya. Jadi ini bukan tidak langsung ya, tapi dia langsung cerai. Kata langsung tapi dikaitkan dengan sesuatu. Adapun kasus yang tadi itu dia masih rencana. Ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Adapun yang tidak langsung, misalkan kalau saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, ya, saya pulangkan kamu ke orang tuamu. Ini kalau dia niatnya cerai. Keluar kamu dari rumah. Kalau dia niatkan cerai itu. Ya, itu
namanya sighah talak ghairu mubasyar. Ya, ungkapan talak yang tidak langsung. Ya, ini tergantung niatnya. Kalau dia niatnya cerai ya cerai, kalau tidak ya tidak. Gitu. Ya. Tapi kalau kata-katanya cerai, pisah, ya ini kalau memang jelas maka itu cerai. Dan hati-hati, salasun hazluhunna jidduhunna jid wa hazluhunna jid. 3 hal yang seriusnya serius, main-mainnya serius. Apa saja? Nikah, talak, sama rujuk. Seriusnya serius jelas. Bercandanya pun dianggap serius, dinilai serius. Suami bercanda, saya ceraikan lah, surah-suri. Itu jadi itu, ya. Maka jangan main-main. Ya, demikian juga misalkan guru main-main sama muridnya. Saya nikahkan kamu dengan anak saya fulana dengan mahar fulan. Kata muridnya saya terima. Jadi itu. Ya, jadi walaupun itu main-main. Hati-hati. 3 hal, seriusnya serius, main-mainnya pun dianggap serius. Jadi jangan main-main terkait hal ini, ya. Ada lagi? Silakan. Silakan. Intinya, Ya. suami istri ini udah ribut sampai ada perceraian. Kemudian 4 hari setelah perceraian itu, istrinya hamil, tes Ya. dibuat. Kemudian dipanggil lagi, si suaminya tetap emang udah niat mau cerai. Dan suami istrinya juga sudah menerima perceraian itu, tapi karena dia hamil. Nah, kemudian tanya masalah terusan, terusnya bilang gini, wah, nggak boleh tuh cerai, itu haram gitu. Kalau istri lagi hamil. Lalu dia tanya ke anak nih saat minggu malam ahad kemarin, saya dia hafal, wanita hamil boleh cerai. Nah, saya bilang boleh kok, cerai gitu. Nah, ribut nih kan, cekcok antara usahanya dengan anak. Makanya anak datang ke sini, yang mau WA apanya, dia seperti itu saat mana minta tolong penjelasan. Iya. Sebenarnya urusan cerai itu yang paling enak tuh diselesaikannya oleh orang-orangnya langsung ya, karena kan harus ada tanya jawab tuh menceraikan itu. Bagaimana kondisinya dan harus ada tanya jawab dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung ya. Makanya para masyayikh kalau ditanya tentang masalah perceraian, mereka akan mengatakan tanyakan langsung ke qadhi gitu. Datang ke pengadilan, tanya ke sana. Itu banyak sekali. Anak berkali-kali Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayah daripada Syekh Abdul Razak, kalau ditanya masalah cerai pasti jawabnya gitu. Is'alul qadhi, tanya qadhi, jangan di sini. Itu. Jadi memang terbaiknya seperti itu, datang kemudian langsung tuh ya ngobrol gitu. Ya, misalkan datang ke rumah Ustaz Anfal atau seperti apa. Ini baru pertama kan? Baru pertama. Iya, jadi memang itu diantara bentuk tolak bid'i ya. Tolak yang bid'ah, tolak yang terlarang itu dalam kondisi tar dulu, ini dia berarti dalam kondisi. Jadi tolak yang syar'i itu adalah tolak yang dilakukan di masa suci yang suaminya belum melakukan hubungan suami istri. Jadi ini perceraian yang syar'i ya, yang tidak ada pelanggaran itu. Tunggu sampai masa suci yang belum terjadi hubungan suami istri. Berarti ini kan sudah terjadi ya, sudah terjadi hubungan suami istri atau sudah lama? Tahu ya.
Nah, ini makanya perlu ditanya itu. Hal-hal seperti ini perlu ditanyakan, kita nggak tahu kapan ini, apakah terjadi di masa suci yang tidak ada hubungan suami istri, kan itu perlu ditanya dulu. Kalau memang iya, ya nggak ada masalah sama sekali. Ya, walaupun nanti tahu-tahu ketahuan hamil gitu. Ya, tahu-tahu ketahuan hamil. Ya, yang jelas ya hukum asalnya itu jadi, itu cerainya itu jadi, itu hukum asalnya. Walaupun itu terjadi kesalahan ya. Jadi talak yang keliru itu, dia talaknya tetap talak, tapi dia berdosa. Contoh, ada orang menceraikan 3 kali, Samu saya ceraikan 3 kali. Kata Umar terjadi itu, walaupun ini caranya salah. Ya, caranya harusnya cerai itu cerai, rujuk, cerai, rujuk, cerai, rujuk. Ya, jadi terjadi cerainya tetap saja terjadi, ya. Namun dia melakukan kesalahan. Allah Taala alam. Jelas kan? Dan bagusnya ini ditanya langsung supaya dua arah seperti itu. Ya, Allah alam. Lagi? Silakan. Gimana? Ibunya menikah, berarti janda ya? Boleh, sah. Anak laki-lakinya sudah dewasa ya, sah. Jadi perwalian itu mulai dari ubuah dulu ya, mulai dari bapak dulu. Tapi harus ada bapaknya ya. Bapaknya udah gak ada ya? Iya, kalau bapaknya. Jadi mulai dari bapak dulu. Bapak masih ada, gak sah tuh yang lain-lain tuh. Ya, ini kan kadang sebagian orang tahu-tahu nikahin aja. Jadi sama bapaknya nggak disetujui, akhirnya dinikahin ku mangna. Ini banyak sekali, ini nggak sah, ini hati-hati. Ya, kecuali kalau memang bapaknya itu nggak mau menikahkan tanpa sebab syar'i, ayo ditolakkan kabeh. Ya. Maka ketika itu yang menikahkan bukan pamannya, tapi siapa? Wali hakim. Wali hakim. Ya, itu dengan sebab yang syar'i. Ya, maka kalau ada bapaknya nggak boleh yang lain nih. Ya, jadi hukum asalnya bapaknya, kalau bapaknya nggak ada naik ke atas kakeknya. Kalau nggak ada naik lagi ke atas buyutnya, kalau masih kuat ya menikahkan gitu. Nah, kalau nggak ada ubuwah baru naik turun ke bunuwah, ke anak, ya. Anak nggak ada baru ke saudaranya, saudara laki-lakinya tentunya. Ya. Kalau nggak ada baru ke paman. Kalau nggak ada baru ke anak paman. Seperti itu urutannya. Jadi ubuwah, bunuwah, ukhuwah, rumumah, banul a'mam. Ya, banul a'mam. Allah Ta'ala alam. Kuat mana mewali kata saudara bapaknya dengan adiknya, kekuatannya akan diutamakan adiknya, adik yang mau nikah atau pamannya dari bapak? Mau jadi bapak kuat mana dia? Sebenarnya kalau dari hubungan lebih kuat saudara ya, tapi kalau misalkan ada sebab-sebab tertentu dia mengizinkan nggak masalah. Jadi kata kakaknya misalkan, oh saya mah karaguk nikah gente kumbang we, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, jadi nggak masalah. Demikian juga bapaknya, misalkan bapaknya sudah menyerahkan sama kakek aja. Ya, kakeknya itu terkenal kiai terkenal, bapaknya juga terkenal. Cuman kakeknya lebih terkenal lagi gitu. Dia serahkan, nggak apa-apa. Ini yang jadi masalah apa? Ketika dinikahkan sementara bapaknya tidak ridho. Ya, bapaknya nggak mau nikahin, tahu-tahu dinikahin sama yang lain. Ini masalahnya. Tapi kalau dia menyerahkan, misalkan ada bapak yang dia ngomongnya itu uga-uga ya, susah gitu. Ya, gagal lagi sampai 10 kali.
Ya ini nggak apa-apa, diserahkan ke yang lain. Allah Ta'ala. Jelas ya? Cukup? Ibu-ibu ada pertanyaan, ibu-ibu? Jauh mungkin ya. Biasanya ibu-ibu yang banyak pertanyaan tentang fikih keluarga. Komat 3 menit lagi. Gimana, mau dilanjut atau cukup saja? Cukup saja ya. Tapi mungkin ini saja ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. 5 poin berkaitan dengan sebab terjadinya perceraian dari para suami, dari para istrinya belum ya. Jadi dari para istrinya belum nanti ya. Tapi mungkin ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah tangga kita, menjadikan rumah tangga kita itu merupakan bahtera yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mengumpulkan kita bersama mereka di surga bersama Rasulullah SAW, para sahabat, para nabi dan orang-orang yang saleh. Allah taala alam, sallallahu alaihi Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.